بل وعد الحق وإذا ينسخص أبصر الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وهم فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغ لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون وإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما رضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه تذله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث وإن خلقناكم من تراب
تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذال الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. Ayat ditambah 10 ayat 122 ayat 122 ayat kalau satu ayat itu 10 huruf berarti sudah berapa? 1220 huruf jadi artinya 122 kebaikan itu Pak ya, satu huruf 10 kebaikan. Jadi alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif lam mim 3 huruf. Jadi 30. Artinya monggo nanti kita pengkan itu apa istilah? Kalau di pengkan itu apa bahasa Indonesia? Tenan ke. Di murah. Ditenani. Nah, apa itu bahasa Indonesia? Dipengke. Diutamakan ya. Ditekankan. Waktu kita di malam Jumat ini walaupun kita kelihatannya artinya sederhana ya, tapi alhamdulillah ini kalau kita niatkan dengan ikhlas kita adalah hal-hal yang kecil dan itu akan memberikan pahala buat kita semua. Insya Allah nanti kita lanjutkan di Jumat yang akan datang dan untuk selanjutnya mungkin nanti Pak Yan untuk tausiahnya mungkin juga hal-hal apa nanti mungkin yang selama di pengajian pengajian di ibadah haji ya. Mungkin moga Pak Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Bapak-bapak yang dirahmati Allah, pada malam hari ini alhamdulillah
setelah sekian waktu saya tidak hadir karena melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah atas doa Bapak-bapak saya bisa melaksanakan dengan lancar dalam pengertian semua rangkaian ibadah haji itu bisa kami laksanakan dengan tanpa bantuan alat, ya maksudnya tanpa menggunakan kursi roda, tanpa menggunakan skuter. Dimana kalau terpaksa harus menggunakannya itu ya kalau bayar itu cukup mahal ya. Berapa Pak ya? Ada yang bilang 150 real satu kali ya, Pak. Ya. Dan bisa jadi kalau yang 4 kali jamarat itu ya bisa kali 4 mungkin bisa sampai 2 jutaan ya. Artinya cukup mahal kalau nyewa ya, tapi memang ada sebagian yang saling tolong menolong ya. Terutama yang kuat-kuat itu menolong untuk mendorong. Jadi biasanya didaftar ya, siapa yang akan bantu Pak ini yang kursi roda nanti mendaftar diri. Kalau nggak ada ya dia terpaksa harus cari orang atau persewaan ya. Ya, tapi sebenarnya ada yang bisa badal itu diganti. Terutama yang ketika tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13, 4 hari berturut-turut itu boleh dibadal. Melemparnya boleh. Jadi kalau misalnya saya ketika pas hari tertentu membadal istri saya pada hari ketiga yaitu tanggal 12 Dzulhijjah, ya saya bawa batunya ya ini ula 7, akoba 7, terus satunya kan ada 3 ya, ada 3 tempat melempar itu ya masing-masing 14 begitu. Ula, wusta, akobah ya. Jadi misalnya saya sudah selesai yang pertama 7 kali untuk saya, kemudian masih saya ulangi 7 kali lagi untuk istri saya. Ketika itu pas lagi nggak enak badan, karena memang cukup jauh ya, bisa kira-kira 4 kilo dari mulai tenda Mina menuju ke tempat melempar. Baliknya lagi 4 kilo, jadi kira-kira ya pulang pergi bisa minimal 8 kilo, sehingga cukup jauh. Makanya kadang kita memilih pagi hari atau sore, bukan di siang hari, walaupun utamanya itu mungkin siang ya, tapi kita tidak memilih utamanya karena terlalu panas. Memilih habis subuh atau memilih habis asar ya, sekiranya matahari belum terbit kalau habis subuh, kemudian kalau sore kira-kira sudah mulai tenggelam. Jadi ada ibadah-ibadah yang tidak harus kita memilih yang utama, seperti mencium hajar aswad itu kan utama ya kalau bisa. Tapi daripada mati, daripada keplenyet, daripada kegerus atau tergencet ya, kita tidak memilih utama. Kita menjauh. Jadi memutari Ka'bah itu pun menjauh belum tentu masih bisa. Menjauh pun masih berdesakan. Ya, itu. Intinya 40 hari itu terdiri dari ketika awal datang di Mekah itu. Awal datang di Mekah sesudah ihram, ketika dalam keadaan ihram ya, karena sudah niat di pesawat ya, itu melaksanakan tawaf wajib, umroh wajib. Jadi orang berhaji itu juga sebenarnya sudah umroh, yaitu di awal datang di Mekah. Kalau dia datangnya di Mekah, maka awal datang bersiap-siap ya dari hotel menuju Ka'bah untuk umroh wajib. Umroh wajib ya terdiri dari tawaf 7 kali, kemudian sa'i, lalu nanti tahallul itu ya cukur itu loh. Cukur, boleh gundul juga. Di situ letaknya mulai fisik. Datang sudah mulai fisik. Karena kan memutar 7 kali kan cukup jauh itu. Apalagi kalau tidak bisa di dekat Ka'bah lebih jauh lagi, memutarnya lebih jauh lagi. Memutarnya.
Mutarnya lebih jauh lagi. Utaranya berlawanan jarum jam ya. Berlawanan jarum jam. Apa itu besarnya seberapa? Mungkin dengan ini aja besar ini kok. Tapi saya ukurannya lupa ya berapa meter persegi. Nah mungkin ya separohnya ini. Mungkin ya separohnya ini. Persegi 4-nya. Kan itu kan hanya batu tuh. Tetapi kan ribuan, ratusan ribu orang mengelilingi, difasilitasi tempat kelilingnya. Jadi makin jauh, makin lama mengelilinginya. Makin dekat resikonya dengan orang-orang yang besar, orang-orang tinggi, orang-orang yang kuat-kuat bisa kepontal-pontal, bisa kita terinjak-injak maksudnya kalau kita nekat ya. Biar kita memilih sesuatu yang aman ya atau tempat yang lebih aman, agak jauh. Ya. Kalau nggak terinjak-injak malah Tidak terangkat ya. Jadi saya mencoba dekat Ka'bah itu malah seperti jinjit. Karena kalau nggak jinjit, ya malah nyungsep. Jadi kita kayak terpaksa harus jinjit. Tetapi jinjit pun makin terdesak ya akhirnya agak menjauh. Agak menjauh. Itu ukurannya Berapa ya? tingginya 15 meter, Tingginya 15, panjang 12 meter. panjang 12. Lebar sekitar 12 meter. Seberapa Pak Walbio kalau di sini? 12 kali 12. Dari sini sampai 15. mana? Sampai tengah-tengah sini? Lebih lebar lagi, lebih lebar. kira-kira 12 ya. Ini sana ke 12-an. Kita tambah ke sana sana. Sananya tambah lagi. Iya, iya. Jadi 12 kali 12 kali tingginya 15. Hmm. 12. Nah, Ya memang kelihatannya kecil ya, tapi sebenarnya Ya. besar ya. Dari jauh soalnya kita seringnya melihat dari jauh. Pak. Ya, jadi dan di sana karena ibadah fisik, jadi memang harus dipersiapkan. Ya paling enggak sekian bulan lah sebelum berangkat. Seperti kewajiban di Jogja ini di Sleman, kewajibannya tes kebugaran dulu 3 bulan sebelumnya. Suruh keliling lapangan bola. Dari situ kelihatan siapa yang sudah kuat dan siapa yang belum. Saya termasuk yang belum kuat ketika itu. Masih ngos-ngosan. 1 kali putaran aja udah ya agak kembang-kembang. Satu putaran apa ya? Bola ketika 3 bulan sebelumnya Pak, 3 bulan sebelum berangkat itu ada wajib tes kebugaran, bukan tes kayak darah bukan, atau tes ini bukan, tapi tes ini tes fisik. Nah dari situ kelihatan nanti siapa yang kira-kira kuat kalau tidak memperbaiki atau tidak melatih atau tidak olahraga. Tapi kalau olahraga ya alhamdulillah saya menyelesaikan bahwa saya harus banyak jalan. Nah di situ akhirnya alhamdulillah. Jadi usaha lahir ya. Usaha lahir di situ. Usaha lahir diantaranya olahraga atau minimal jalan sehat. Ya sekian bulan lah, sekian bulan sebelum berangkat. Untuk itu saja sebenarnya kurang itu 3 bulan. Ya. Kalaupun karena kadang kan hujan juga ya, kadang hujan akhirnya kita nggak jadi. Ya paling kalau pas hujan saya ya di itu lapangan badminton yang di atas itu, yang di RS. Kalau maghrib, kadang sama maghrib sampai isya nggak berhenti karena hujan, atau kadang pagi dan seterusnya. Jadi insya Allah dengan usaha itu akan sedikit rasai. Kalau perlu lagi nambah suplemen apalah misalnya yang sifatnya kayak sereal apa vitamin apa nggak masalah, karena kita kan usaha lahir ya, supaya kuat. So kalau udah usaha pasrah. Alhamdulillah bisa terlaksana. Nanti itu tadi di Mekah hari awal itu sudah fisik ya. Tapi nanti masih menunggu kira-kira 10 hari lebih untuk menunggu tanggal 8 itu. Tadi kan tanggal 21 datang di Mekah kan masih tanggal 21 Mei. Nah, menuju yang itu yang 8 itu 4 Juni. 4 Juni itu. Jadi berapa? Hampir 15 hari. Ya hampir ya 10 hari lebih lah. Kemudian baru tanggal 8 berangkat ke Arafah dari hotel ya. Dari hotel berangkat ke Arafah itu ya
maksudnya menuju ke kemah tenda di Arafah supaya tanggal 9 sudah standby mulai zuhur. Nah, kita tanggal 8 berangkat, artinya supaya paling lambat zuhur itu sudah sampai di Arafah untuk mengikuti khutbah, mengikuti sholat zuhur asar dan berdoa bebas ya. Doa bebas, zikir dan lain-lain silakan. Tidak ada fisik di Arafah. Di sini puasa Arafah tanggal 9, di sana kita atau yang jamaah haji hanya zikir atau doa di tenda, bukan di lapangan terbuka, bukan ya, bukan. Saya bayangkan dulu ya lapangan terbuka, ternyata tidak di Arafah. Intinya di Arafah. Soal teknisnya ditutup tenda, pakai blower yang gini. Jadi kadang-kadang sini panas, jadi dingin, kembali sini dingin, akhirnya pada saling, wah, akhirnya masuk angin semua. Iya, saya blower gini loh Pak. Bukan blower yang kayak Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram itu ada ininya, ada saringannya. Kalau ini nggak ada saringannya, jadi langsung angin. Masjid ya. Iya, angin gini. Terus kalau yang kena ya mas angin, sini mas angin, terus bisa diubah-ubah pakai tangan gini, belokkan gini. Saya kira pada rame lah. Ya udah, pokoknya siapa yang kena ya dingin banget. Nah di tenda sehari kan, baru nanti malam tanggal 10 atau 9 malam lah kita sudah menuju ke tenda Mina, pindah ke tenda Mina. Karena nanti dari Mina itulah kita mau jalan itu. Jalan nggak boleh yang lain-lain, nggak boleh naik apa-apa kecuali yang nggak kuat ya. Yang tadi bolak-balik 4 hari berturut-turut, tanggal 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah. Ya, kalau 11, 12, 13 kan tasyrik, di mana nggak boleh puasa ya. Kemudian 10 kan hari kurban. Nah di sana kita hari kurban maupun hari tasyrik saat-saatnya lelah atau ya betul-betul melelahkan bagi terutama yang fisiknya nggak kuat ya. Karena seperti kedorong arus air itu nggak bisa istirahat. Pokoknya terus kalau berhenti ya kayak kedorong. Terutama berangkatnya. Nah kalau udah pulangnya bisa ya istirahat bareng-bareng karena nggak terlalu deras banget. Kalau berangkatnya seperti nggak ada kompromi, semua pengen cepat segera nyampe. Padahal sekian kilo tadi, 4 kilo. Ya kalau pulangnya rada slow, ayo mungkin istirahat dulu sebentar bareng-bareng. Besok harinya lagi berangkat lagi subuh, besoknya lagi asar. Pokoknya milih lah, tergantung kesepakatan jam berapa. Bahkan mau berangkat jam 3 pagi juga boleh, jam 2 pagi juga boleh. Nah, yang dilempar jumroh itu kalau pakai kursi roda, kalau memang mau berangkat dan ada yang mendorong, itu tetap harus memilih waktu yang sangat kosong, yaitu jam 3 atau jam 2 malam. Karena kalau enggak bisa kedorong-dorong, bisa ini repot. Enggak ada tempat maksudnya, enggak ada tempat untuk kursi roda. Apalagi itu boleh dibadal, boleh diganti oleh orang lain. Kalau yang memaksakan diri ya terpaksa ya harus cari waktu yang agak slow, yaitu jam 2 malam keluar. Nanti subuh kan udah pulang. Nah, nanti yang paling banyak ya subuh itu, karena memilih waktu perombongan bisa nyampe dengan cukup agak sejuk ya. Tapi tetap subuh pun sudah mulai semromong ya. Di sana itu pagi pun sudah mulai semromong, agak panas gitu. Akhirnya ya harus persiapan bawa semprot-semprot atau minyak zaitun biar ini nggak kering gitu. Oh iya, teknisnya saya juga membayangkan ketika itu, wah gimana kalau pipis ya. Ternyata cara mengatasinya salah satunya dengan cara kita minum cep 1 kali, cep 2 kali, sedikit. 3 kali, berhenti sampai 10 menit. Nanti kalau udah 10 menit walaupun dalam posisi jalan boleh minum lagi. Itu mengurangi kebelet pipis ya. Dan kita bisa itu ternyata. Karena emang nggak ada tempat pipis. Antara berangkat dari Mina sampai sana nggak ada. Betul-betul nggak ada. Jadi harus persiapan fisiknya itu diantaranya selain kuat, juga persiapan fisik secara teknis minumnya kapan atau
ke toiletnya kapan gitu. Artinya berarti sebelum berangkat ya. Nah nanti ketika di tengah jalan ya tadi bawa air aja, modelnya gitu, skip yang 2 kali, 3 kali, lalu berhenti, baru nanti kalau haus lagi yang 10 menit yang berikutnya atau setelah 10 menit sekitar kira-kira begitu. Dan itu ternyata bisa mengurangi pipis. Mungkin kita kalau pas di rumah ini kalau pas jalan-jalan juga wisata juga mungkin bisa sama dilakukan seperti itu untuk mengurangi pipis. Itu diantaranya hal yang baru buat saya ya, hal yang baru teknis untuk supaya mengurangi berat pipis. Karena setelah 4 hari berturut-turut ya udah banyak yang tumbang, banyak yang sakit, banyak. Tapi tetap kita belum melaksanakan rangkaian haji berikutnya. Karena nanti masih nunggu pulang ke hotel lagi. Nah, setelah pulang hotel baru kita nanti cari waktu untuk tawaf lagi, namanya tawaf ifadah. Mencari waktu yang pas, kira-kira sudah fresh. Nanti bareng-bareng lagi ke Mekah, ke Ka'bah untuk tawaf ifadah. Tawaf ifadah ya tadi tawaf ditambah sa'i. Itu ya fisik lagi itu. Fisik lagi. Ya. Nah nanti setelah tawaf ifadah nanti cari waktu sebelum ke Madinah, namanya tawaf wada. Tawaf wada berarti mengelilingi Ka'bah tapi tanpa sa'i, tanpa apa namanya sa'i ya. Ya Bukabah Marwah Safa tanpa itu, tanpa Safa dan Marwah. Karena tawaf ibadah itu artinya tawaf perpisahan. Setelah tawaf wada ya udah enggak usah lagi ke Mekah, enggak usah lagi ke Ka'bah untuk sholat, enggak usah lagi ke Masjidil Haram, karena itu kita melakukannya di hari terakhir sebelum ke Madinah. Sebelum ke Madinah mungkin sehari lah sebelum ke Madinah, atau malamnya tawaf ibadah, paginya ke Madinah. Nah di Madinah ya kita hari terakhir itu 8 hari terakhir. Yang mana kalau kita bisa sholat tiap hari ya bagus, tiap saat ya, karena dekat. Nah tadi kalau di Mekah agak jauh, harus jalan kaki 30 menit dari hotel kalau mau ke Masjidil Haram, atau naik bis gratis 24 jam 15 menit. Tapi nanti dari terminal ke Masjidil Haramnya masih jalan 10 menit, agak jauh, 5 menit sampai 10 menit. Nah tadi kalau sudah sampai di Madinah bebas, hanya acaranya cuma sholat. Jadi haji itu begitu, di Madinah hanya acaranya sholat pribadi, malah tidak ada yang mengatur. Jadi tergantung kesadaran kita sendiri. 40 kali sholat. Kalau bukan termasuk rukun haji. Enggak. Itu cara itu sebenarnya itu Pak, itu program pribadi untuk bisa mendapatkan pahala sholat di Nabawi itu. Yang pahalanya banyak, 1000 ya kalau nggak salah. Berlipat-lipat lah pahalanya. Yang lebih banyak lagi 100.000 di Mekah, di Masjidil Haram. Tapi ada yang bilang bahwa sholat mendapatkan 1000 sama seperti sholat di tempat lain itu tidak harus di Masjidil Haramnya, pokoknya di area itu sudah semuanya dapat. Cuma mungkin di Masjidil Haram lebih utama ya. Misalnya tanah suci Mekah. Kalau di Madinah memang harus menuju masjidnya, harus wajib menuju masjidnya kalau ingin mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Lebih santai lah di Madinah karena 8 hari sebelum pulang ke Indonesia atau balik gitu ya. Dalam hal haji ini wajibnya hanya sekali, jangan sampai kita haji berkali-kali ya. Kalau ada yang haji berkali-kali sebenarnya itu yang berikutnya itu sunnah. Karena memang ada yang merasa wah saya hajinya nggak sempurna, saya pengen haji lagi. Tapi kalau pengen haji lagi seperti saya menunggu 10 tahun baru bisa daftar. Dan kalau daftar nanti nunggu 30 tahun. Gilirannya 30, 35, 40 tahun. Karena untuk mengurangi padatnya. Tapi bisa jadi nanti ada aturan-aturan yang berubah secara mendadak
Misalnya pemerintah Saudi ternyata membuat fasilitas di mana jamaah haji dari Indonesia bisa lebih dari 200, mungkin 300.000 bisa berangkat ya. Karena ini ada rencana bangunan-bangunan lagi yang baru yang memungkinkan ya bisa lebih dari. Dan sekarang mau ada kampung Indonesia ya, oleh Presiden ya, kampung haji. Oh itu yang mahal Pak. Oh, kapal pesiar itu yang mahal banget, mahal banget itu. Wah iya, dan itu kalau yang kecepatannya mungkin nggak seperti yang zaman dahulu itu, beda. Itu mungkin sekitar haji, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh ya, kalau kita sudah dalam hadis itu ketika kita sudah punya niat itu dan sudah mendaftar, insya Allah kalau kita sudah meninggal, kalau meninggal pun insya Allah kita sudah dihitung haji. Jadi kita bagaimana kalau kita mampu maka niat diwujudkan dalam bentuk mendaftar, walaupun nanti tidak berangkat, uangnya tetap utuh. Mungkin untuk anak tidak bisa berangkat pun uangnya masih utuh, bisa diambil lagi gitu ya. Jadi yang pokok kita berusaha untuk niat diwujudkan dalam bentuk mendaftar haji. Ketika kita sudah punya kemampuan sejumlah uang untuk daftar, kalau dulu 25 juta, nggak tahu tahun-tahun berikutnya apakah masih 25 juta. Adapun sesudah daftar 25 masih punya uang lagi untuk umroh, monggo misalnya. Tetapi kalau nasihat yang saya dapat, ketika punya uang itu bukan untuk umroh tapi daftar saja haji. Lalu nanti soal kita nggak jadi berangkat, uangnya tetap utuh, tidak hilang, bisa digunakan untuk ahli waris. Kalaupun ahli waris nggak mampu juga bisa diambil, atau karena memang tidak mampu ya, tidak mampu ya sudah insya Allah sudah sama pahalanya dengan sudah haji ketika kita meninggal dunia. Itu diantara pesan yang saya dapatkan, nanti bisa didiskusikan ya, nanti ketika ada Ustadz Misbah nanti bisa lebih diterangkan lagi, atau Ustadz yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.